Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah mengambil keuntungan lebih dari 100% ini Ustaz? Syukron atas pencerahannya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali yang disampaikan oleh saudara kita berkaitan jual beli di mana kita mengambil keuntungan 100%. Baik. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Dengan jalan apa? Yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Yang antarodin itu saling ridho di antara kalian. Maka ini pertama pada dasarnya bahwa Islam tidak mengikat para pedagang dalam masalah kewenangan yaitu jual beli harta mereka, selama bahwa harta tersebut ketika yaitu dijual belikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Urwah di mana di situ Nabi SAW pernah memberi kepada beliau yaitu uang 1 dinar. Di mana di situ untuk membeli seekor hewan kurban, atau disebutkan yaitu 1 ekor kambing. Lalu setelah itu ia dengan uang tersebut 1 dinar, akhirnya dia bisa membeli karena ini keahlian beliau dalam masalah tawar menawar. Akhirnya 1 dinar di situ dia bisa membeli yaitu 2 ekor kambing. Maka setelah itu setelah dia dapatkan 2 ekor kambing, lalu 1 ekor kambing dia jual lagi. Dia jual karena tadi bagaimana kepintaran beliau dalam masalah yaitu tawar menawar, dan akhirnya dia jual 1 kambing tadi dengan harga 1 dinar. Akhirnya dia pulang bawa 1 dinar dan membawa yaitu 1 ekor kambing. Maka di sini Nabi SAW ketika melihat tersebut dan mendoakan keberkahan dari apa yang dilakukan oleh beliau. Intinya di sini beliau kalau kita lihat tadi bagaimana beliau membeli dengan 1 dinar, beliau bisa membeli 2 ekor kambing. Lalu dia jual lagi 1 ekor kambing. Tentu ini memberikan keuntungan yang lebih daripada 100%. 1 ekor kambing dia jual dengan seharga 1 dinar. Maka ini diantara dalil yang menjelaskan bahwa bolehnya mencari keuntungan walaupun itu dengan nilai 100%. Dan banyak lagi yang lainnya. Intinya bahwa pada dasarnya Islam tidak menentukan batasan-batasan berapa persen laba yang harus diambil oleh si penjual. Pada dasarnya tidak ada dalam masalah ini. Oleh karena itu masalah yaitu berapa ketentuannya ini dikembalikan kepada pedagang tersebut. Dikembalikan kepada pedagang tersebut, dan tentu barang ketika dia menjual beli tentu tetap memperhatikan etika-etika, adab-adab, maka dan tentu di sini tidak boleh di situ dia dikuasai dengan sifat tamak, apalagi di situ dia berusaha untuk ada semacam pembodohan kepada saudaranya sesama muslim. Akhirnya di situ ada sebuah rekayasa, ada penipuan. Nah, tentu ini tidak diperbolehkan. Selama tidak ada itu, tidak ada penipuan, tidak ada pengelabuan, tidak ada pembodohan, tidak ada rekayasa, rekayasa barang, rekayasa harga, pada dasarnya boleh-boleh saja. Dan juga bukan di situ karena penimbunan barang, karena banyak orang yaitu penimbunan barang akhirnya di situ dia menaikkan harga. Tapi ini yang menjadi perhatian. Jadi pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam syariat. Jadi boleh-boleh saja selama tadi diperhatikan etika dan adab yang telah disebutkan dalam syariat. Jauhi yang namanya penipuan, rekayasa. Karena banyak yaitu orang yang tertipu dikarenakan rekayasa barang
atau rekayasa harga yang akhirnya di situ mereka tertipu, yang akhirnya mereka yang membeli barang tersebut merasa tertipu dari apa yang kita lakukan. Tentu ini tidak diperbolehkan. Dan di antara fatwa Lajnah Daimah juga menyebutkan bahwa keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu. Ini kalau kita kembali ke fatwa para ulama mutakhirin. Jadi boleh pada dasarnya. Dan ini di antara pertanyaan di antara saudara kita, tidak ada masalah, namun tetap ukuran dalam menjual barang tentu di sini jangan sampai melebihi daripada harga pasar. Ini sangat penting sekali, dan hindari tadi rekayasa, pembodohan, penipuan, pengelabuan. Ya akhirnya banyak saudara kita tertipu, jatuh ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab.